Ya sebenarnya suasana sih bagi saya ya secara mungkin bagi istri saya juga, atau katakanlah bagi keluarga saya, suasana itu memang sudah terasa sangat berbeda ya. Semenjak almarhum tidak ada, itu suasana itu sangat berbeda. Saya sangat sulit untuk melupakan anak. Saya sempat menangis tadi di toko. Ya kenapa? Saya belum pernah anak saya namanya almarhum Febri ini membantah saya. Kadang saya berpikir ya, kenapa lah ya anak saya ini harus mendahului saya ya. Kenapa dia dipanggil terlalu cepat? Kadang-kadang saya berpikir ke situ. Rasanya kita selaku orang tua sudah membayar hutang terhadap anak. Bukan saya tidak pasrah, bukan saya tidak rela, bukannya saya tidak menerima, saya menerima. Tetapi selalu pertanyaan-pertanyaan itu ada juga di pikiran saya. Mamanya bilang, ya udahlah Pak, kita jalan ke makam. Jadi makanya kenapa kami sering ke makam? Karena kesedihan itu sudah tidak terbendung lagi. Semua yang terasa terhadap dia, mengapa engkau segala macam begini, itu dicurahkan. Mamanya mencurahkan, saya mencurahkan. Itu pulang baru pulang. Mendekati Hari Raya Idul Fitri yang tinggal menghitung hari, segala persiapan pun kini sedang dirampungkan oleh Haji Faisal dan keluarganya. Terlepas dari tradisi yang rutin mereka lakukan tiap tahunnya saat Lebaran, ternyata ada kebiasaan khusus dari Haji Faisal di setiap kali mempersiapkan hidangan yang wajib disajikan saat acara kumpul keluarga setahun sekali itu. Lalu seperti apakah tradisi Lebaran hingga rangkaian kegiatan yang dijalankan oleh Fuji, Fadli, dan keluarga besar di hari pertama Lebaran nanti? Di balik persiapannya menyambut Lebaran, curhat Haji Faisal pun tidak terbendung saat mengenang momen-momen Lebaran terdahulunya bersama dengan Bibi dan Vanessa. Karena hal itulah, Lebaran tahun ini menjadi berbeda dengan Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya. Canda tawa, hingga momen bermaaf-maafan dengan anak dan menantunya yang sebelumnya ia rasakan kini harus ikhlas ia relakan. Lantas, kenangan apa saja yang dikenang Haji Faisal tentang sosok almarhum putra tercintanya, Bibi Andriansyah dan almarhumah Vanessa di setiap tahunnya? Dan bagaimana pula ia memaknai hari kemenangan tahun ini? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Hari Raya Idul Fitri memang menjadi momen yang ditunggu-tunggu bagi seluruh umat muslim di dunia, tak terkecuali bagi keluarga Haji Faisal. Ya, tak bisa dipungkiri, Hari Raya Idul Fitri tahun ini memang menjadi perbedaan yang amat terasa dari lebaran-lebaran sebelumnya. Bagaimana tidak? Pada tahun ini, keluarga Haji Faisal harus melalui bulan suci Ramadan tanpa kehadiran Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel yang berpulang pada tanggal 4 November 2021 silam. Dan tidak hanya itu, selepas kepergian mereka, keluarga Haji Faisal nyatanya juga harus menjalani cobaan demi cobaan yang dimana akhirnya bisa membawa mereka ke posisi seperti sekarang ini. Namun, tak bisa dipungkiri, kenangan Haji Faisal tentang Lebaran tahun sebelumnya pun nyatanya masih sangat terasa ia rasakan. Tentang kehangatan dan kebersamaan keluarganya dalam menyambut hari kemenangan, yang dimana selalu dihiasi dengan canda tawa dari kehadiran Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel yang kini sudah tidak bisa ia rasakan lagi. Dan seperti inilah curahan hati Haji Faisal tentang kerinduannya dalam merayakan Lebaran bersama Vanessa dan Bibi. Sebenarnya suasana sih bagi saya ya secara mungkin bagi istri saya juga, atau katakanlah bagi keluarga saya, suasana itu memang sudah terasa sangat berbeda ya. Semenjak almarhum tidak ada, itu suasana itu sangat berbeda. Saya
sangat sulit untuk melupakan anak. Tadi datang orang ke tempat usaha saya. Saya sempat nangis tadi di toko. Ya, kenapa ya? Dia ngobrol banyak lah tentang anak saya ya. Ngobrol tentang banyak anak saya. Ngobrolnya tentang kebaikan anak saya. Kebaikannya hanya tentang keramahannya ya. Tapi saya tersedak. Kenapa? Karena memang anak saya ini menurut saya ya, karena anak saya ya. Mungkin anak orang mungkin lebih tidak tahulah saya ya. Tapi bagi saya anak saya ini adalah anak yang luar biasa bagi saya. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena dia sangat perhatian kepada saya maupun kepada mamanya, bahkan kepada adik-adiknya. Mungkin dia tahu kali ya, saya ini kan tidaklah ujuk-ujuknya datang ke Jakarta, sampai di Jakarta ini begitu punya usaha maju aja, bukan begitu ya. Artinya ujuk-ujuk dulu usaha saya kan dari kampung saya istilahnya pergi merantau ke Jakarta. Itu suka dukanya anak saya itu tahu semuanya. Bagaimana perjalanan saya dari nol di Jakarta, dia tahu. Sehingga dia merasakan apa yang saya rasakan itu. Sehingga dia tidak mau melepaskan kami dari pantauannya, dari pikirannya. Jadi sehingga kalau ada saran dia beri saran. Kalau ada pendapat, saya belum pernah anak saya namanya almarhum Febri ini membantah saya. Jadi suasana kami memang berbeda. Kehangatan kami, keramaian kami sekarang jauh berkurang. Walaupun sekarang banyak anggota-anggota, baik karyawan daripada anak saya yang nomor 2 maupun dari anak saya yang ikut sama Padi sama Puji, ada ramai ya. Saya juga punya anggota. Tetapi kehangatan yang menyentuh hati itu adanya di anak saya Febri. Kehangatan yang menyentuh hati dan perasaan kami yang hangat itu, yang membuat kami itu membuat kami itu kuat dan semangat itu adanya di almarhum Febri. Tambah lagi dengan Panes ya, yang belakang-belakangan ini ya, itu semuanya membuat kami semakin berkeyakinan ke depan bahwa semuanya itu akan tambah baik gitu. Tapi namun Tuhan berkata lain. Nah, umurnya pendek ya, kami bukan tidak ikhlas. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan saya itu, walaupun ketidakadaan dia, karena keinginannya juga, mudah-mudahan adik-adiknya semuanya itu akan membuat suasana lebih hangat lagi, dan kemudian adik-adiknya semakin sukses. Itu harapan saya sih. Ya, sebenarnya makna Lebaran ini bagi saya, bagi keluarga, dulunya ya tetap pada itu ya, intinya pertama ngumpul keluarga, mempererat silaturahim lah antara keluarga, sahabat, kerabat, ya, meningkatkan rasa kepedulian, bercerita, saling bertukar pikiran. Jadi intinya mempererat tali silaturahim di antara sesama, baik di antara keluarga maupun orang sekitar ya, lingkungan. Ya, pokoknya dengan semua sahabat dan kerabat lah. Kerinduan keluarga pada sosok Bibi dan Vanessa nampaknya menghiasi Lebaran tahun ini dengan suasana yang masih dirundung duka atas kepergian mereka yang terasa begitu mendadak. Pasalnya, di tahun-tahun sebelumnya, mendiang Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel lah yang selalu mewarnai momen istimewa tersebut dengan canda tawa mereka. Kini, saat anak sulung dan mantunya yang tercinta itu telah tiada, Haji Faisal mengaku masih menyimpan duka mendalam yang membuatnya kadang tak kuasa membendung air matanya saat berziarah ke makam Bibi dan Vanessa. Meskipun begitu, kini telah menginjak bulan kelima setelah berpulangnya Bibi dan Vanessa, namun hingga saat ini Haji Faisal mengaku sering mempertanyakan kenapa anak dan mantunya itu begitu cepat kembali ke pangkuan yang kuasa. Saya sangat berduka, sangat sedih saya kehilangan dia. Kan foto-fotonya banyak di rumah. Kadang saya berpikir ya, kenapa lah ya anak saya ini harus mendahului saya ya. Rasanya saya sudah cukup lah ya untuk
mendidik, untuk memenuhi sesuai dengan unsur-unsur sebagai seorang ayah terhadap anak. Dan anak saya ini sudah cukup juga lah ya sikapnya terhadap orang tua, rasanya tidak ada yang salah ya. Walaupun tidak sempurna, mungkin kalau ada salah-salah sedikit, kami semuanya memaafkan selalu. Kami memaafkan selalu dan kami selalu memberi selalu wejang-wejangan. Rasanya nggak ada lah yang salah-salah banget di dalam hidupnya. Itu menurut saya dan menurut kami ya. Entahlah menurut orang ya. Kenapa dia dipanggil terlalu cepat? Kadang-kadang saya berpikir ke situ. Kadang-kadang kami berpikir ke situ. Rasanya kita selaku orang tua sudah membayar hutang terhadap anak. Anak juga tidaklah nakal-nakal banget. Tidaklah anak, rasanya menurut saya kita baik lah ya. Kenapa harus dipanggil? Kadang-kadang kita seperti itu. Namun semuanya itu apa mau dibilang lagi ya? Bukan saya tidak pasrah, bukan saya tidak tidak rela, bukannya saya tidak menerima, saya menerima. Tetapi selalu pertanyaan-pertanyaan itu ada juga di pikiran saya, ada selalu. Saya sih ikhlas ya, bukan tidak ikhlas. Ikhlas saya sih. Tapi selalu pertanyaan-pertanyaan itu muncul di pikiran saya, muncul di benak saya. Karena saya selalu dalam menempuh hidup ini, saya melihat sesuatu itu selalu ada hukum sebab akibat juga. Ini sebab ini akibat. Ini sebab kalau nah di anak saya ini saya belum menemukan ya. Selain daripada kelalaian sopir sebabnya ya menurut saya sih ya. Jadi sebab umpamanya dia melawan ke orang tua kan lain pasal. Ini enggak. Dia enggak pernah membantah orang tuanya, dia ke adiknya perhatian, ke orang tuanya perhatian. Kenapa? Kenapa? Inilah pertanyaan bagi saya. Namun memang kita harus kembali kepada Tuhan. Tapi sungguh pun kembali kepada Tuhan, namun pikiran kita selalu selalu mengolah sesuatu itu yang kadang-kadang agak susah untuk menerimanya kalau kita tidak larikan cepat kepada Tuhan yang lebih maha tahu, lebih mengatur. Kalau mungkin saya akan terbawa-bawa hanyut ya dalam pikiran saya. Tapi alhamdulillah saya kami sama orang tua kembali cepat, istilahnya kita kembalikan kepada Tuhan, dan inilah hal yang terbaik. Kalau seandainya sudah penuh, sesak di dada, sudah sering kepikiran, pikiran udah kesana melulu, ke anak terus, nangis mamanya, papa kadang-kadang kan ke bawah, kita ke makam, ke makam. Jadi makanya kenapa kami sering ke makam, anak udah kesedihan itu sudah tidak terbendung lagi. Nah kalau kesedihan sudah tak terbendung lagi, biasanya tuh dalam hati di kuburan itu curhat. Semua yang terasa terhadap dia, mengapa engkau segala macam begini, itu dicurahkan. Mamanya mencurahkan, saya mencurahkan. Itu pulang baru pulang. Makanya sampai kadang beliau itu tiap pulang nangis. Makanya nangis, dia curhat. Dia tumpahkan semua apa yang sudah terpendam menjadi beban bagi dia. Umpamanya kadang udah 2 minggu, udah seminggu, 2 minggu, daripada dia udah nangis, udah istilahnya habis sholat dia menangis melulu. Nah udah, saya bawa ke makam. Nah itulah makanya saya sering ke makam curhat. Ya, itu cukup melegakan juga bagi kami. Namun, di tengah suasana duka serta kerinduan yang masih menyelimuti hati, Haji Faisal dan keluarganya nyatanya tak ingin terlalu hanyut hingga melewatkan momen kehangatan dalam merayakan hari kemenangannya sebagai umat muslim setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Segala persiapan pun telah ia siapkan bersama dengan keluarga menjelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi. Kebiasaan yang rutin ia lakukan jelang Lebaran pun turut ia sampaikan, seperti selalu menyediakan masakan tradisi dari kampungnya, yaitu rendang khas Padang yang ia masak sendiri. Tak lupa pula ketupat dan kue-kue Lebaran pun telah dipersiapkan. Lantas benarkah di sela kesibukannya, istri Haji Faisal masih menyempatkan diri untuk memasak menu Lebaran untuk anggota keluarganya? Ya, kalau untuk persiapan Lebaran, kalau sifatnya kue-kue, alhamdulillah sih kita tahun ini banyak kue-kue yang kita siapkan, dan kue-kue itu ada juga orang-orang yang mengirimkan kue-kue ke kita, banyak itu datang. Hampir setiap saat saya kedatangan kue-kue atau kedatangan
apa ya, banyak itu minuman, ya pokoknya adalah orang-orang yang memberi dengan sukarela. Ya saya juga berharap seperti yang tadi, mudah-mudahan pemberiannya itu berkah juga lah ya bagi kami dan bagi mereka ya. Ya biasanya kalau istri saya itu paling dia bikin ketupat, terus rendang, itu sudah menjadi identik di kami ya, sejak dahulu. Anak-anak kalau umpamanya Lebaran itu karena sudah terbiasa dengan ketupat, jadi kalau tanpa ketupat kadang-kadang tidaklah seperti Lebaran di rumah katanya. Jadi sehingga pas hari Lebaran itu biasanya pulang dari sholat langsung ke rumah pada makan ketupat. Nah ada yang makan ketupat tapi dia nggak kenyang. Nah makan nasi lagi sama rendang, gitu tuh biasanya begitu. Udah menjadi menu wajib karena udah kebiasaan sejak dulu. Ya saya sih ya, merasa bangga aja ya, anak-anak masih sangat suka dengan masakan-masakan dari mamanya. Walaupun di Jakarta sekarang tinggal beli itu gampang ya, tapi namun masakan mamanya itu sangat sangat berkesan bagi mereka semua, sangat berkesan bagi mereka. Ya, mamanya selalu bikin sendiri, ya, kayak ketupat, kayak rendang, itu kalau mamanya memang dibikin sendiri. Dan juga ada gulai-gulainya tuh ada, dia bikin sendiri. Ya, karena mamanya udah terbiasa dengan dengan kesibukan, udah biasa. Dia selalu di sela-sela waktu itu, mamanya ini orangnya memang orang, kalau untuk soal dapur memang kreatif banget ya. Kalau kue Lebaran, kalau dulu kan dibikin kue dulu ya, tapi sekarang karena sudah banyak ya, nggak bikin. Paling itu yang ada yang dibikin tuh kue bawang, yang sejak dulu tuh ada, sejak udah lama itu. Ada sih beberapa kue, saya juga kurang tahu juga namanya, tapi ada beberapa kue yang selalu dia bikin. Tapi ada yang dibeli juga sih. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.